Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita masih disibukkan dengan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan. Dan sesungguhnya salah satu ciri khas seorang muslim dicintai oleh Allah, dia sibuk dengan ketaatan dan ibadah yang diperintahkan. Datang kita ke masjid, ke rumah dari rumah-rumah Allah dalam keadaan sudah berwudu. Setiap derap langkah kaki kita itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Masuk kita ke dalam masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku, kata Nabi. Ketika itu juga para malaikat pun mendoakan orang tersebut, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah berikan taubat untuk orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kemudian kita kerjakan ibadah salat maghrib. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang salah satu keutamaannya, orang yang mengerjakan salat berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah, kana kal hajjil muhrim, dicatatkan seperti pahala beribadah haji dengan sempurna. Selesai ibadah salat maghrib, kita berzikir sebagaimana zikir yang dianjurkan dan disunnahkan. Kemudian kita melaksanakan doa sebagaimana yang diperintahkan, doa setelah sholat. Ini adalah salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul. Sampai seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, yang disebutkan oleh para ulama, la ruju'a ba'dal fathi, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran kecuali kitab Fathul Bari, kecuali kitab Fathul Bari. Itu membuat judul khusus ad-du'a ba'da salatil fardhi, adanya doa setelah salat yang 5 waktu, adanya doa setelah salat yang 5 waktu. Namun sayang sebagian orang hari ini meremehkan doa setelah salat yang 5 waktu. Padahal ini ulama-ulama terbaik sebelum kita, mereka hampir-hampir bersepakat itu diperintahkan dan disunahkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ail asma', ya Rasulullah kapan doa itu lebih didengar oleh Allah, lebih diperhatikan oleh Allah? Kata Nabi, fi kulli jawfi minas salat, fi kulli jawfi minas salatin, fi kulli jawfi minal lail, wa fi kulli duburi minas salatin maktubah. Di setiap sepertiga akhir malam dan di setiap selesai salat-salat yang 5 waktu. Sehingga sampai seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang tunggal kitab Fathul Bari, itu dia bikin judul ad-du'a ba'da salatil fardhi, adanya doa setelah salat yang 5 waktu. Dan berat untuk menyangkal pernyataan Ibnu Hajar, siapapun dia, karena beliau senantiasa menggunakan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan dialog, tanya jawab dari apa yang mungkin disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Dan ulun katakan, ulun tidak ada beban, amun kawa ulun jawab, amun kada kawa ulun wallahu alam. Ya silahkan, mungkin kita mulai. Kalau ada pertanyaan silahkan, ada pertanyaan.
Yang mau mulai silahkan. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Kaitannya dengan utang piutang. Kalau seandainya seseorang berutang kepada si A berutang kepada si B, misalnya sebesar 10.000, lalu dia tidak bisa bayar, tapi si A juga memiliki piutang, jadi dia juga punya tagihan yang kepada beberapa orang yang total bisa untuk membayar si B tadi, tapi yang si beberapa orang itu juga tidak bisa membayar. Oke Bapak, pian bertahun aja bingung apalagi ulun. Silakan. Misalnya ulun berutang kepada beliau Ya. 10.000 kan membayar, tapi beberapa orang yang kawan berutang kepada ulun hanya totalnya juga 10.000. Nah, ulun kalau membayar dan karena mereka juga tidak punya ulun. Nah, bagaimana kira-kira komen dulu? Yang pian tanyakan apa? Bagaimana hukumnya? Hukum posisi dia. Iya, posisi yang punya utang dan Ya. apakah bisa lepas dengan karena di sana? Terima kasih. Berelaan ambil orang ya Pak. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang zakat profesi Ustaz. Kebetulan ulun kan karyawan di sebuah perusahaan. Nah, yang ulun ingin tahu kan beberapa kayak di brosur-brosur di Rajismu itu ada kayak perhitungan zakat profesi. Nah, bagaimana Ustaz menurut Ustaz pandangan tentang zakat profesi dan bagaimana cara menghitungnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertanya Ustaz, jadi orang tua anak baru meninggal beberapa hari yang lalu. Anak sebagai anak ini bagaimana Ustaz supaya bisa mengirim amalan, mengirim doa, mengirim bacaan Quran kepada beliau? Apakah harus menyebut bin beliau atau cukup kita beribadah karena kita sebagai anak maka langsung sampai kepada beliau? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon bolehkah kita menambah bacaan pada saat ruku atau sujud? Karena mengikuti imamnya masih belum selesai, jadi kita nambah bacaan misalnya 3 jadi 5 dalam bintang ganjil. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dulu mungkin pula. Ya Pak, ini dulu yang ulun jawab mungkin. Baik, yang pertama berkaitan dengan hutang. Ketika seseorang berhutang dengan fulan, dengan si A, sementara ada orang lain berhutang dengan dia dengan jumlah yang sama, bagaimana posisi hukum? Posisi hukum tetap dia berhutang pada orang yang dia pinjam dan tidak bisa dia hiwalah, tidak bisa dia pindah hutang tersebut. Dan dilarang dalam agama kita ketika kita berhutang kepada orang lain dan orang lain berhutang dengan kita, kemudian kita pindah hutang kita kepada orang lain, kita bebankan kepada orang lain. Sebagaimana keumuman pernyataan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hiwalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu memindah hutangnya kepada orang lain sehingga seakan-akan dia sudah terbebaskan dari apa yang dibebankan kepada dia. Dan dia tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan. Dia tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan. Adapun kewajiban orang lain atas dia, tetap juga dia punya hak, tetap dia punya hak. Dia selesaikan urusan dia dengan orang yang dia pinjam, sementara urusan dia dengan orang lain yang orang lain meminjam uang dari dia, itu juga diselesaikan. Dan intinya sekali lagi adalah
kewajiban dia tetap menyelesaikan. Kewajiban dia tetap menyelesaikan. Dan sekali lagi ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang berhutang, kemudian dia katakan, saya punya orang lain berhutang dengan saya, silakan kau ambil misalnya. Atau orang-orang tersebut misalnya diarahkan untuk membayarkan hutangnya kepada orang yang dia pinjam. Ini pun masuk pada perkara yang dilarang. Kenapa ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ini akan menyulitkan seseorang, akan mempersulit. Sementara perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum adalah seorang Muslim yang baik, seorang mukmin yang baik adalah dia mempermudah urusan orang lain. Dia mempermudah urusan orang lain. Jadi di antara hikmah kenapa ini dilarang? Karena ini akan menjadikan orang lain itu sulit. Ya, dia mungkin tidak kenal dengan si fulan, dia tidak kenal dengan orang yang artinya kepada orang lain yang dia tidak tahu sama sekali, sehingga ini akan mempersulit. Nah, oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, walaupun mungkin faktanya dia pasti bayar, akan tetapi ini mempersulit keadaan. Dan Rasul perintahkan kepada kita sebagai seorang Muslim, jangan mempersulit keadaan. Kalau kita berurusan, jangan mengalihkan orang. Dan itu ciri khas seorang Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusannya mudah-mudah saja, ya sudah, jangan kita persulit, jangan kita ngalihkan orang lain. Karena ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, ya sarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Mohon maaf, berapa banyak ada orang punya karakter, punya sifat, kalau berurusan dengan sini ngalih terus. Jangankan berurusan mencari tanda tangan aja ngalih benar. Ada model orang-orang yang seperti itu, yang dia ingin dihargai, benar-benar ingin dihargai di hadapan banyak manusia. Dan ini bukan sifat seorang Muslim yang baik, bukan karakter yang baik. Kalau bisa kita permudah urusan orang lain, kalau bisa kita permudah urusan orang lain semampu kita. Jangan kita, mohon maaf, bertele-tele dengan urusan-urusan yang tidak penting. Karena hal-hal yang seperti itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita permudah urusan kita permudah urusan orang lain dengan kita, hasilnya kata Nabi sallallahu fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, mohon maaf, sepengetahuan ulun itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan berdampak kepada sulitnya urusan orang lain kepada orang yang mungkin tidak dia kenal, yang dia kenal, wallahu a'lam. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan zakat profesi, apa hukumnya? Wallahu a'lam, sampai hari ini pun kita tahu tidak ada dalil yang secara zahir menjelaskan adanya zakat profesi. Ini fatwa dan ini ijtihad dari sebagian pendapat. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh seorang Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Zakat yang ditulis oleh beliau. Ini salah satu kitab terlengkap, lebih dari 1000 halaman, terjemahannya lebih dari 1000 halaman. Ini salah satu kitab terbaik ketika bicara masalah zakat. Dan itu ditulis oleh seorang yang sangat ahli, Dr. Yusuf Qardawi. Dan kitab zakat ini benar memang dijadikan rujukan oleh sebagian besar pendapat para ulama karena lengkapnya dalil-dalil yang disampaikan. Namun harus kita akui bahwasanya zakat profesi ketika kita cari dalil itu tidak ada dalil. Semuanya hanya ijtihad, Sehingga ada sebagian orang yang mewajibkan untuk adanya zakat profesi. Sebagian ulama tetap bertahan tidak ada zakat profesi. Tidak ada zakat profesi dengan dalil bahwasanya bukankah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat-sahabat yang juga dipekerjakan. Mereka dipekerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga baitul mal misalnya, menghitung dan yang lainnya. Mereka punya profesi-profesi yang disebutkan, akan tetapi tidak ada kewajiban zakat profesi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mohon maaf, ketidakadaan dalil inilah yang mendorong pendapat sebagian ulama menyebutkan tidak ada yang namanya zakat profesi, maka dikembalikan kepada zakat umum dalam artian kapanpun dia punya harta, punya kekayaan, yang kekayaan tersebut setara dengan 85 gram emas, kurang lebih di 85 gram emas, dan kekayaan tersebut bertahan selama 1 tahun, dia kuasai selama 1 tahun, maka diwajibkan bagi dia di 2,5%. Ishruna dinar, kurang lebih 20 dinar itu kurang lebih 85 gram emas. Maka diwajibkan zakat di 2,5%.
siapapun dia, baik seorang dokter, seorang tabib, seorang dokter, seorang dosen dan yang lainnya, ini semua profesi. Nah, apakah model orang-orang yang seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya? Kalau kita cari dalil, jelas tidak ada dalil. Sebagian ulama benar menyebutkan mereka wajib mengeluarkan zakat profesi, sehingga ada orang berpendapat setiap bulan dia keluarkan di 2,5%. Ada orang berpendapat setiap bulan dia keluarkan di 2,5%. Namun wallahualam, kita tahu syarat mutlak zakat itu diwajibkan adalah ketika memenuhi dua persyaratan. Adanya nisab dan adanya haul. Adanya nisab dan adanya haul. Artinya ketika dia punya kekayaan tersebut setara dengan di dolar 85 gram emas. Setara dengan 85 gram emas, dan itu dia kuasai selama 1 tahun. Baru dia diwajibkan zakat di 2,5%. Ini syarat mutlak. Sehingga kalau melihat syarat mutlak zakat itu harus memenuhi dua persyaratan tadi, maka mohon maaf, yang setiap bulan apakah namanya zakat? Tidak bisa kita katakan zakat yang dipotong di 2,5%, potong 2,5% misalnya. Apakah itu zakat? Kalau melihat persyaratan zakat itu tidak masuk zakat. Kenapa? Karena zakat itu keluar setahun sekali. Keluar setahun sekali. Adapun kewajiban zakat itu setahun sekali. Adapun keluarnya misalnya, apakah harus di hari itu selesai? Tidak. Satu hal yang perlu harus kita pahami adalah ada orang yang dia diwajibkan zakat. Dia punya uang 1 miliar. 1 miliar dia wajib di 25 juta, di 2,5%. 25 juta yang dia harus keluar, apakah hari itu harus selesai, harus keluar? Tidak. Dia punya durasi sampai setahun berikutnya. Jadi 25 juta bisa dia cicil 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, boleh. Jangan sampai masuk di tahun berikutnya. Nah, ini yang kadang tidak dipahami oleh mayoritas orang-orang yang berzakat. Mereka berpaham saya punya zakat, saya harus keluar di hari itu. Tidak. Dia boleh keluar hari itu, dia boleh keluar, dan dia punya durasi waktu hampir 1 tahun. Makanya ada orang yang sugih sehari 11 bulan miskin, tertumpuk zakat di bulan itu saja, sementara bulan-bulan berikutnya dia tidak mendapatkan. Apa sebabnya? Di antara sebabnya al-muzaki, orang yang mengeluarkan zakat mereka berpaham harus keluar bulan ini, harus keluar bulan ini. Tidak, dia punya waktu sampai tahun berikutnya. Ini durasi keluarnya zakat. Nah, kalau melihat keluar durasinya zakat tadi yang hampir 1 tahun, ini menunjukkan bahwasanya zakat itu tidak keluar setiap bulan sebagaimana mohon maaf zakat profesi mungkin yang dipotong setiap bulan 2,5%. Karena persyaratan mutlak zakat itu adalah adanya nisab dan adanya haul. Zakat itu ringan, sebenarnya ringan. Dia punya kekayaan 85 gram emas, setara dengan 85 gram emas. Maka ketika itu apakah wajib zakat? Belum. Sampai dia kuasai selama 1 tahun. Ada orang misalnya dapat harta waris, dapat warisan 500 juta. Apakah langsung keluar zakat? Belum, sampai tahun berikutnya. Sampai tahun berikutnya. Itu pun kalau masih bertahan setara dengan di 85 gram. Jadi zakat itu sebenarnya ringan. Sebenarnya mudah. Artinya dia punya kekayaan berapa dan itu dikuasai selama 1 tahun. Nah, kembali kepada zakat profesi sekali lagi mohon maaf, itu benar tidak ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga hasilnya ada ijtihad. Maka kalau ada orang yang ingin mengambil setiap bulan dipotong 2,5%, hakikatnya itu bukan zakat, hakikatnya itu sedekah. Namun ketahuilah sedekah itu lebih utama daripada zakat. Kenapa? Karena zakat itu wajib, sementara sedekah adalah perkara yang disunnahkan. Yang sunnah saja dia kerjakan, apalagi yang wajib. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup beliau tidak pernah berzakat. Kenapa? Beliau tidak punya kekayaan. Beliau punya uang, beliau punya kekayaan hasil ghanimah misalnya, beliau bagikan, beliau sedekah. Kita tahu bagaimana sedekahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu dahsyat. Rasul itu begitu banyak memberikan orang-orang, memberikan orang fakir, memberikan orang miskin. Sampai Nabi tidak mempunyai kekayaan untuk berzakat. Rasul dalam hidup beliau tidak pernah berzakat. Kenapa? Karena harta beliau, kekayaan beliau itu habis dibagikan kepada orang-orang yang perlu. Bahkan terkadang beliau pun adalah berpuasa. Disebabkan apa? Disebabkan tidak ada makanan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kesimpulannya adalah zakat profesi kalau ditanya dalil tidak ada dalil, hanya istihad. Maka bagi orang yang beristihad, dia ambil misalnya setiap bulan 2,5%, itu pun kadang dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena yang namanya zakat tidak setiap bulan tadi yang keluar. Dia tunggu dulu 1 tahun, baru dia keluarkan. Nah, ketika dia keluarkan, dia boleh cicil, dia boleh mencicil sampai masuk di tahun berikutnya. Jadi, wallahualam, mohon maaf, ulun pribadi tidak menyatakan zakat profesi itu harus dikeluarkan, tidak, karena tidak ada dalil. Tapi kalau dia ingin keluarkan, maka itu nilainya sedekah. Itu nilainya adalah sedekah, wallahu alam. Ya, mungkin ada sebagian orang yang berpegang ada zakat profesi, silahkan dengan pendapat tersebut. Tapi kalau kita kejar dalil sederhana, apakah itu dicontohkan Nabi atau ada sabda Rasul, maka tidak ada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, apa yang harus dilakukan seorang anak ketika orang tua meninggal dunia? Kebaikan apa yang harus dihadirkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kebaikan yang dihadirkan adalah, pertama jelas dia kirim doa setiap waktu, setiap selesai sholat misalnya, setiap dia berdoa kepada Allah, diucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Ini doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka benar-benar berhajat untuk mendapatkan doa. Doa yang kita kirim kepada orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat. Boleh jadi dengan doa-doa yang kita kirim, mereka terus mendapatkan rahmat dari Allah. Boleh jadi dengan doa-doa yang kita minta kepada Allah, kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, menjadikan mereka lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan juga adalah bersedekah. Sedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini pun sampai sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat fa ana ghaibun indaha." Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia, sementara saya tidak hadir ketika ibuku meninggal dunia. Maka kata perempuan tersebut, "Afa atasaddaqa anha ya Rasul?" Kalau saya bersedekah atas nama ibuku yang meninggal dunia, apakah pahalanya sampai ya Rasul? Kata Nabi, tasaddaq anha, bersedekahlah maka pahalanya sampai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ingat, ini hanya sedekah. Sedekah dari anak untuk orang tua, tidak pada jalur yang lain. Tidak bisa seorang cucu dia sedekah untuk neneknya yang meninggal dunia. Tidak bisa seorang tua sedekah untuk anak yang sudah meninggal dunia. Hadis Rasul hanya bicara dari anak untuk orang tua. Ya sudah selesai. Ini yang digariskan dan diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tersebut pun hanya bicara sedekah, bukan pada amalan-amalan yang lain. Mohon maaf, kita tidak bisa kirim bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena Al-Quran itu hanya diperuntukkan kepada orang yang masih hidup. Al-Quran itu hanya diperuntukkan untuk orang yang masih hidup. Dia baca Quran itu diperuntukkan untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan cukup hanya sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya cukup dia niatkan. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah ini salah satu amal, salah satu ibadah yang menyelamatkan kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, ittaqinar walau bisyikati minat tamar. Takutlah engkau dari neraka Allah dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, walaupun hanya dengan sepotong kurma. Dalam riwayat yang lain, separuh dari kurma. Boleh jadi satu potong atau sebiji kurma yang kita berikan kepada orang lain itu yang menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu ayat yang begitu masyhur, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kalaulah seandainya kematianku atau kematian seseorang itu bisa diakhirkan, maka yang pertama yang mereka inginkan adalah mereka ingin bersedekah. Karena sedekah ini salah satu amalan yang ditunggu oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ketahuilah saudara-saudara kita, orang tua kita, siapapun yang sudah meninggal dunia, kalau mereka diberikan kesempatan hidup pada kehidupan dunia, amalan pertama yang mereka incar itu sedekah. Fa asaddaq, saya ingin bersedekah katanya. Wa aku minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Karena orang-orang yang dikubur sekarang, orang-orang yang berada di alam barzakh, mereka tahu bagaimana manfaatnya sedekah.
Oleh karena itu hadis Nabi ketika bicara kemanfaatan untuk orang yang meninggal dunia, Rasul menyebutkan sedekah. Karena sedekah ini perkara yang paling bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita sedekah untuk orang tua kita, ini bermanfaat. Ya, tidak mutlak harus kita, mohon maaf, menyebutkan secara lafaz, karena Allah pun sudah tahu di dalam diri kita, dalam niat kita. Kita sedekah untuk ibu kita misalnya, sudah, Allah pun sudah mengetahui. Tidak perlu kita sebutkan. Bersedekah misalnya 2.000, minta umum makan non takmir masjid kena 2.000 lah nih Jumat, Abah Ulun bin Fulan 2.000, mudahan sidin bapak surga Firdaus 2.000, modal 2.000 anak surga Firdaus ini diumumkan misalnya. Ya tidak perlu, mohon maaf, dia diumumkan, tidak perlu diumumkan, cukup di dalam hati dia sedekah, ya sudah selesai. Dan tentunya hal yang demikian juga menjaga keikhlasan kita, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, apakah boleh kita membaca bacaan di dalam sholat yang kita tambah zikir ruku kemudian zikir sujud ketika seorang imam dia mungkin lama, artinya ya belum masuk kepada rukun berikutnya? Wallahu alam, yang pernah ulun baca adalah hadis-hadis Nabi SAW ketika bicara zikir ruku ataupun zikir sujud, maka ada hitungan maksimal sebanyak 7 kali. Ini pernah dilakukan Rasul SAW. Tapi yang paling sering pada riwayat Imam Muslim dan disahihkan oleh Imam Bukhari, Rasul SAW mengulang bacaan itu sebanyak 3 kali. Ini yang paling masyhur. Zikir ruku misalnya subhana rabbil azim, dia baca subhana rabbil azim, subhana rabbil 3 kali. Atau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dia baca 3 kali. Ini yang paling masyhur. Kemudian dia punya waktu, apakah boleh ditambah zikir tersebut? Sebagian ulama memperbolehkan, dan ketika itu Nabi pernah praktek dengan jumlah 7 kali. Batasan maksimal yang pernah dipraktekkan Rasul itu ada di 7 kali. Kalau ternyata sudah 7 kali kita baca, ternyata imam masih lama rukunya misalnya, apakah boleh? Wallahu alam. Mungkin ada sebagian orang beristihad, dia boleh berzikir mungkin, wallahu alam. Namun kalau bicara batasan yang pernah disampaikan dan pernah dipraktekkan Nabi SAW, batasan maksimal itu ada 7 kali. 7 kali itu sudah lawas. 7 kali itu sudah lawas. Nah, kalau sujud kita punya solusi yang ditawarkan Nabi SAW. Kalau sujud kita bisa ambil kesempatan untuk berdoa. Karena doa di dalam sujud tidak hanya berada pada sujud terakhir. Doa di dalam sujud itu bebas. Di sujud keberapapun kita boleh untuk berdoa. Jadi kalau kita sudah selesai membaca zikir sujud misalnya, baik yang subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dia baca 3 kali misalnya, dan dia masih punya durasi, dia masih punya waktu untuk membaca. Apa yang dia pilih? Lebih baik dia berdoa. Karena aqrabul 'abdi li rabbih inda sujud, sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa aksiru doa, kata Nabi, perbanyak doa. Fa aqimnu doa, dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Jadi doa itu sangat-sangat penting ketika kita sujud, dan itu tidak hanya ditempatkan pada sujud terakhir. Jadi kalau sujud dia bisa isi dengan doa, tapi ketika ruku, wallahu alam, yang ulun tahu adalah batasan maksimal yang pernah dilakukan Nabi ada pada 7 kali bacaan. Adapun selebihnya wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Ulun berjualan makanan, kalau Ramadan ulun libur, biasanya ulun bulan Ramadan mengeluarkan zakat. Apakah benar atau tahun depan ulun keluarkan zakatnya? Wallahu alam, yang jelas kewajiban zakat itu diwajibkan ketika kita punya harta yang harta tersebut setara dengan kurang lebih di 85 gram emas. Yang paling nyaman tuh misalnya taruhlah harga emas 1 juta, maka ini dilarangkan ya, meskipun ada yang pada 900, 800, wallahu alam. Anggap harga emas itu 1 juta dan dia punya kekayaan di 85 juta, kemudian harta tersebut dia kuasai selama 1 tahun, baru diwajibkan zakat. Jadi perhitungannya kalau sudah dia menghitung uangnya sampai pada batasan yang sudah ditetapkan setara dengan 85 gram, maka ketika itu perhitungan awal. Kalau itu uang tersebut dia kuasai sampai di tahun berikutnya,
maka wajib dia keluarkan zakat di 2,5%. Sehingga sebenarnya zakat itu tidak mutlak harus di bulan Ramadan sebenarnya. Namun kenapa mayoritas kita, bahkan rata-rata kita itu keluarga zakatnya di bulan Ramadan untuk mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Sekarang apakah boleh orang tersebut mengeluarkan zakat sementara waktunya belum sampai? Dia wajibnya zakat misalnya di bulan Syawal, tahu-tahu dia keluarkan di bulan Ramadan, artinya belum sampai Syawal dia sudah keluarkan di bulan Ramadan. Apakah hukumnya boleh? Jumhur ulama menyatakan hukumnya boleh. Jumhur ulama menyatakan hukumnya boleh. Kenapa? Karena ketika itu dia dipastikan dia memang akan keluar zakat di bulan Syawal, sehingga dia dahulukan dulu zakat tersebut di bulan Ramadan untuk mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Dengan catatan kata para ulama, di bulan Syawal pun dia juga keluar. Artinya dia bagi Ramadan kemudian juga Syawal dia keluarkan. Karena kewajiban zakat itu memang dipersyaratkan 2 syarat, nisab dan haul. Namun penekanannya ada pada nisab dan haul, tapi penekanannya ada pada nisab, ada pada hitungan uang tersebut. Jadi kalau orang itu wajib zakatnya di bulan Syawal misalnya, kemudian Ramadan dia keluarkan, apakah boleh? Jumhur ulama menyatakan hukumnya boleh. Dengan catatan di Syawal pun dia keluarkan, Oleh karena itu dia bagi keluar zakat Ramadan, kemudian juga Syawal dia keluarkan. Nah, adapun mengakhirkan zakat, ini yang jumhur ulama menyatakan tidak diharapkan. Artinya dia wajib zakat di bulan taruhlah misalnya di bulan Rajab dia wajib zakat. Perhitungannya Rajab sudah wajib. Tahu-tahu dia tunda sampai Ramadan baru dia keluarkan. Nah, apakah ini hukumnya boleh? Jumhur ulama menyatakan tidak diharapkan. Maka solusinya adalah dia keluarkan di bulan Rajab sebahagian, kemudian sebahagian dia keluarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau semuanya dia keluarkan di bulan Ramadan, maka ini terlarang. Paham Pak? Seperti ini. Ada orang wajib zakat, dia ingin incar Ramadan. Dia ingin incar bulan Ramadan dia keluarkan. Sementara kewajiban dia ada di bulan Syawal. Dia wajibnya di bulan Syawal. Waktunya di bulan Syawal harus keluar. Tahu-tahu dia dahulukan Ramadan. Dia dahulukan bayar zakatnya di bulan Ramadan. Apakah boleh? Jumhur ulama menyatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kenapa? Alasan pertama, kewajiban zakat itu yang lebih ditekankan ada pada nisab. Maka solusinya adalah dia keluarkan di bulan Ramadan, kemudian sebahagian di bulan Syawal. Untuk apa? Untuk menyempurnakan syarat yang kedua, yaitu haul. Itu yang setahun tadi. Kalau mendahulukan itu boleh, karena dia ingin incar Ramadan. Dengan catatan di waktu dia wajib keluar zakat itu pun harus dia keluarkan. Makanya zakat itu dibagi, tidak harus ditumpuk di bulan Ramadan. Dia bagi untuk apa? Untuk menyempurnakan syarat yang kedua, yaitu haul yang setahun tadi. Sekarang di kasus yang kedua, ada orang yang wajib zakat. Wajib zakatnya kapan? Wajib zakatnya taruhlah misalnya di bulan Rajab. Sekarang misalnya wajib zakat. Dan dia harus keluar di bulan Rajab karena perhitungannya sudah masuk Rajab. Rajab dahulu tahun dulu misalnya sudah sampai di 85 gram. Nah, sekarang dia harus keluar di bulan Rajab. Apakah boleh dia tunda di bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan? Jumhur ulama menyatakan terlarang. Maka solusinya adalah dia keluarkan di bulan Rajab, kemudian sebahagian dia masukkan di bulan Ramadan, sebahagian dia keluarkan di bulan Ramadan. Tapi kalau semuanya dia tumpuk di bulan Ramadan, maka ini terlarang. Makanya zakat yang harus kita pahami tidak mutlak harus di bulan itu selesai. Ramadan harus tuntas zakat, tidak. Dia bisa Syawal dia keluarkan, dia bisa Zulqa'dah dia keluarkan, Zulhijjah dia keluarkan, boleh. Dan ini dipahami oleh mayoritas pendapat para ulama. Mohon maaf, kesalahan al-muzaki, kesalahan rata-rata orang-orang yang berzakat, dia berpikir Ramadan ini harus tuntas, habiskan. Makanya ada orang yang jarudan tadi sebulan sugih, 11 bulan miskin lagi. Mulai Ramadan dia kaya luar biasa. Kenapa? Terkumpul zakat. Tapi 11 bulan berikutnya dia tidak mendapatkan. Lihat, saudara-saudara kita,
anak-anak yatim, mereka Ramadan itu luar biasa. Tapi setelah Ramadan apa yang terjadi pada diri mereka? Bukankah uluran kebaikan-kebaikan yang terjadi pada orang-orang muslim, orang-orang baik itu hanya tertumpuk di bulan Ramadan? Mereka tidak lagi berpikir Syawalnya seperti apa. Mereka tidak berpikir lagi bagaimana Dzulqa'dahnya, bagaimana Dzulhijjahnya, bagaimana bulan-bulan yang lainnya. Tidak berpikir lagi. Jadi sekali lagi itu yang diwajibkan dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Tentang sholat tahajud, jika kita tidak terbangun di waktu malam, apakah boleh kita mengerjakannya sebelum zuhur? Hukumnya boleh, sebagaimana hadis Nabi SAW pada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu Aisyah menyebutkan ada Nabi SAW idza amala amala asbatathu, adalah Nabi SAW ketika beramal dan beribadah dan beliau perintahkan amal tersebut, maka Nabi bersungguh-sungguh pada perintah tersebut. Kemudian Aisyah menyebutkan Rasul SAW bersabda, kata Aisyah, bahwasanya barang siapa yang tidak terbangun di waktu malam atau dia sakit di malam tersebut sehingga dia tidak terbangun untuk mengerjakan salat tahajud, maka perintah Nabi falyusalli isnata asyrata raka'atan, dia kerjakan 12 rakaat keesokan harinya. Kapan waktunya? Sebelum zuhur. Jadi ada orang yang tidak terbangun di waktu malam untuk tahajud, maka dia boleh qadha tahajud keesokan harinya dengan jumlah 12 rakaat, tidak 11 rakaat. Karena di waktu siang tidak ada witir, dia kerjakan 12 rakaat. Bagaimana caranya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu dilakukan idealnya sebelum zuhur. Setelah duha misalnya dia bisa kerjakan dan dia bisa qadha. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi sekali lagi dia boleh untuk mengqadha salat tahajud keesokan harinya dengan jumlah 12 rakaat. Wallahu a'lam. Dan kita sudah masuk Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.